Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indrawan Jatmika. Saya adalah dosen program studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran semester mata kuliah kajian wilayah Asia Tenggara. Mata kuliah ini termasuk dalam rumpun mata kuliah studi kawasan dan memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik, serta diberikan kepada mahasiswa semester 5 Prodi Hubungan Internasional UPN Veteran Jawa Timur. Penjelasan saya akan mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem dan metode pembelajaran, bentuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta sistem penilaian. Seluruh aspek tersebut akan dijelaskan berdasarkan 3 unsur utama pembelajaran, yaitu delivery, interaction, and assessment. Kuliah kajian wilayah Asia Tenggara dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada mahasiswa mengenai kawasan Asia Tenggara. Dalam mata kuliah ini, Asia Tenggara tidak hanya dipahami sebagai suatu wilayah geografis, tetapi juga sebagai kawasan yang terbentuk melalui proses sejarah, politik, sosial, ekonomi, dan hubungan internasional. Karena itu, pendekatan utama dalam mata kuliah ini adalah pendekatan kontekstual. Setiap isu yang dibahas selalu dihubungkan dengan latar belakang sejarah, kondisi sosial ekonomi, perkembangan politik domestik, serta dinamika hubungan antar negara di kawasan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang kuat mengenai kawasan Asia Tenggara, serta mampu menganalisis berbagai isu kontemporer dan permasalahan yang dihadapi oleh negara maupun entitas politik di kawasan Asia Tenggara. Mahasiswa juga diharapkan tidak hanya menguasai materi secara teoritis, tetapi mampu menyusun argumentasi, membandingkan pengalaman antar negara, serta memberikan analisis dan rekomendasi terhadap permasalahan yang terjadi di Asia Tenggara. Mata kuliah ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau JPL program studi hubungan internasional. Pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama serta memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketiga, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan menganalisis permasalahan dan pembuatan kebijakan dalam bidang hubungan internasional. Keempat, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tugas maupun kegiatan secara profesional. Kelima, yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian tugas kelompok. Keenam, mahasiswa mampu melakukan evaluasi diri terhadap kelompok kerja dan mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Ketujuh, mahasiswa mampu merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bertaraf lokal, nasional, regional, maupun internasional untuk menanggapi berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat. Kedelapan, mahasiswa mampu menyampaikan ide dan berargumentasi secara kuat, akurat, dan tepat, serta menyajikan hasil analisis bidang hubungan internasional dalam bentuk tulisan ilmiah sesuai dengan kaidah akademik. JPL tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 9 capaian pembelajaran mata kuliah atau JPMK. JPMK 1 adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi, asal-usul konsep, dan batasan kawasan Asia Tenggara. JPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan signifikansi Asia Tenggara dalam hubungan internasional. JPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh kolonialisme dan pembangunan kawasan Asia Tenggara. JPMK 4 adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses demokratisasi dan nation building di kawasan Asia Tenggara. JPMK 5 adalah mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu hak asasi manusia dan berbagai upaya penyelesaiannya di Asia Tenggara. JPMK 6 adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan proses perdagangan internasional kontemporer yang berlangsung di Asia Tenggara. JPMK 7 adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan berbagai bentuk kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. JPMK 8 adalah mahasiswa mampu menyusun proposal dan rancangan kebijakan nasional negara-negara di Asia Tenggara.
Sedangkan JPMK 9 adalah mahasiswa mampu mengevaluasi proses penerapan kebijakan di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini juga disusun secara bertahap dan sistematis. Pada pertemuan pertama, dilakukan pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Pada tahap ini, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai capaian pembelajaran materi, metode pembelajaran, bentuk penugasan, serta sistem penilaian selama 1 semester. Pada pertemuan kedua, mahasiswa mempelajari konsep Asia Tenggara. Pembahasan meliputi definisi kawasan, asal-usul istilah Asia Tenggara, batas geografis, serta pembentukan identitas kawasan. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa mempelajari proses demokratisasi dan nation building di Asia Tenggara. Pada pertemuan keempat, materi berfokus pada isu hak asasi manusia di Asia Tenggara, termasuk berbagai persoalan dan cara penyelesaiannya. Pada pertemuan kelima, mahasiswa mempelajari hubungan antara kolonialisme dan pembangunan di Asia Tenggara. Pada pertemuan ke-6, materi membahas mengenai perdagangan internasional kontemporer di kawasan. Pertemuan ke-7, mahasiswa mempelajari bentuk kerjasama regional di Asia Tenggara. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran dilakukan melalui sesi panel yang membahas negara-negara Asia Tenggara secara lebih spesifik, meliputi Filipina, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja. Susunan materi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran dimulai dari pemahaman kawasan secara umum, kemudian bergerak menuju pemahaman isu tematik, dan pada akhirnya diarahkan pada analisis negara secara lebih mendalam. Dalam aspek asesmen, penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Berdasarkan LPS, komponen penilaian mata kuliah terdiri atas kehadiran dan keaktifan sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan ujian akhir semester sebesar 50%. Ujian tengah semester dilaksanakan dalam bentuk pengumpulan paper akademik melalui Google Classroom. Paper akademik digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam merumuskan masalah, menggunakan konsep, mengembangkan analisis, menggunakan sumber akademik, serta menyusun tulisan sesuai dengan kaidah ilmiah. Indikator penilaian LPS mencakup kejelasan topik dan rumusan masalah, relevansi teori atau konsep, kedalaman analisis, kualitas sumber, sistematika penulisan, ketepatan sitasi, dan kepatuhan terhadap etika akademik. Ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk pameran mahasiswa. Pameran mahasiswa digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengetahuan analisis, kreativitas, komunikasi, serta kerjasama. Indikator penilaiannya mencakup kualitas substansi, ketepatan analitis, kemampuan menghubungkan isu dengan konteks kawasan, kualitas media yang digunakan, kemampuan menyampaikan gagasan, pembagian tugas kelompok, serta kemampuan menjawab pertanyaan. Unsur delivery diwujudkan melalui penyampaian materi yang sistematis, kontekstual, dan menggunakan metode yang bervariasi. Unsur interaction diwujudkan melalui tanya jawab, diskusi kelompok, diskusi film, panel mahasiswa, dan pemberian umpan balik. Sedangkan unsur asesmen diwujudkan melalui penilaian keaktifan, paper akademik, dan pameran mahasiswa yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Demikian penjelasan saya mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan LPS Kajian Wilayah Asia Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Marilah sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu semoga diberi kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Sekali lagi, selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, selamat datang di kelas Asia Tenggara. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari konsep dasar mengenai istilah Asia Tenggara yang kita gunakan dalam keilmuan internasional. Ada yang sudah tahu kira-kira apa itu Asia Tenggara? Apa, Mbak? Di bayanganmu ketika mendengar Asia Tenggara kira-kira apa? Wilayah? Oke. Mas, kira-kira Mas siapa namanya? Arya. Mas Arya. Oke. Menurut Mas Arya, apa itu Asia Tenggara? Saya
Thailand, Filipina. Ada lagi satu lagi yang ketika mendengar Asia Tenggara, kira-kira apa sih yang ada di pikiran? Coba, apa kira-kira yang ada di pikiran ketika mendengar Asia Tenggara? Asia Tenggara, wilayah dengan regional terdekat dengan Indonesia, Pak. Oke, tepat sekali. Wilayah dengan regional terdekat dengan Indonesia. Tapi itu kita bertanyakan, mengapa wilayah-wilayah ini kemudian disebut sebagai Asia Tenggara? Nah, kita akan belajar itu kan ini. Ya. Kalau kita mendengar Asia Tenggara, pasti yang ada di bayangan kita adalah wilayah geografis yang dekat dengan Asia Tenggara. Padahal sebetulnya tidak sesimpel itu. Sekarang saya coba tanya sama kamu, siapa sih orang Asia Tenggara itu? Apakah kita orang Asia Tenggara? Apakah orang Thailand itu orang Asia Tenggara? Iya. Apakah orang Papua itu orang Asia Tenggara? Iya. Iya, betul juga. Mengapa? Karena kita berada dalam satu definisi geografis yang disatukan oleh berbagai macam faktor. Hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja yang menyatukan Asia Tenggara menjadi dalam sebuah satuan kawasan yang kita pelajari dalam hubungan internasional. Jadi itu capaian kita hari ini. Capaiannya apa? Kalau nanti ditanya, apa sih itu Asia Tenggara? Siapa sih orang-orang Asia Tenggara? Bagaimana sih asal usulnya Asia Tenggara? Kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Rumusan masalah kita hari ini dalam kuliah kita hari ini yang pertama, dari mana nama Asia Tenggara berasal? Kita tahu. Kemudian bagaimana mendefinisikan Asia Tenggara ini dari perspektif politik? Satuan politik apa yang menyatukan kita sebagai bagian dari Asia Tenggara? Kemudian bagaimana mendefinisikan Asia Tenggara ini sebagai sebuah satuan geografis? Kenapa kok Indonesia Asia Tenggara, tapi kok Bangladesh bukan Asia Tenggara? Kenapa Thailand Asia Tenggara, tapi Hong Kong bukan Asia Tenggara? Kenapa kira-kira? Akan diskusikan. Dan yang terakhir tentunya nanti kita bagaimana mendefinisikan Asia Tenggara melalui perspektif sosial. Oke. Pertama-tama kita akan belajar sejarah nama Asia Tenggara itu sendiri. Tentu nggak bisa kita tiba-tiba muncul ada istilah Asia Tenggara digunakan sedemikian rupa, nggak bisa. Tapi kita akan melihat unsur sejarahnya dari Asia Tenggara. Asia Tenggara sebagai sebuah kesatuan itu sebetulnya sudah dibahas, sudah ditulis oleh sejarawan-sejarawan yang ada sejak zaman bahkan sebelum zaman penjajah. Teman-teman pernah dengar istilah yang namanya Nanyum atau Nanyam? Pernah dengar Nanyam? Belum pernah? Ada yang pernah dengar Nanyam Technological University? Apa sih sebetulnya artinya Nanyam ini? Nanyam ini itu berarti laut selatan. Laut selatan. Nah, yang menarik adalah istilah ini digunakan untuk menggambarkan kawasan yang berada di selatan mana? Nanyam bahasa mana? Cina. Ya. Jadi wilayah yang berada di selatan Cina, ya, itu disebut sebagai Nanyam. Jadi orang-orang Cina dulu itu melihat kita kan bagian selatan. Kalau nama Asia Tenggara itu kan peninggalan kolonial, ya. Tapi orang Cina dulu itu sudah punya istilah Nanyam atau Nanyam. Kemudian ada lagi, ya, Swarna Bumi atau Swarna Dwipa. Ini kita temui dari literatur India yang membahas mengenai
wilayah yang katanya kaya akan emas. Makanya teman-teman sekarang kalau misalnya ke Thailand masih mendengar ada bandara namanya Bandara Suwarnabhumi. Kok Suwarnabhumi itu sebetulnya masih merefer dari istilah yang digunakan oleh literatur Hindu pada zaman itu. Yang terakhir ya, dari istilah Barat, ya. Kalau Barat zaman dulu itu kan Yunani ya. Dari Yunani mereka menjelaskan Asia Tenggara itu sebagai semenanjung emas, Golden Peninsula. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari sini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa ternyata pengkategorian kawasan-kawasan kita ini sebagai sebuah kesatuan dalam kajian kawasan itu sudah ada sejak zaman dulu kala, bukan sesuatu yang baru. Nah, tapi tentunya dari sesuatu yang lama itu akan berkembang seiring dengan sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Saya minta setelah ini teman-teman siapkan satu pertanyaan ya. Oke. Nah, kalau kita mengacu pada kondisi saat ini Asia Tenggara yang kita bahas sekarang, tentunya itu berasal dari literatur Barat yang banyak digunakan dalam kajian-kajian hubungan internasional ya. Nah, istilah Asia Tenggara sendiri, Southeast Asia, itu pertama kali digunakan tahun 1839 oleh seorang pendeta Amerika Serikat yang bernama Howard Malcolm. Jadi kalau pendeta zaman dulu itu kan dia menyebarkan agama, ya, menyebarkan petualang ke seluruh dunia. Dan salah satu kawasannya adalah Asia. Ya. Dia membuat catatan perjalanan yang judulnya adalah Travel in Southeastern Asia. Ya. Travel in Southeastern Asia, di mana catatan inilah yang mengilhami nama Asia Tenggara, Southeast Asia dalam bahasa Inggris ditujukan dia. Nah, kemudian secara politis, dan ini yang mungkin membidani gitu ya, kesatuan Asia Tenggara modern itu adalah di tahun 1941 sampai 1945 dalam Perang Dunia Kedua. Jadi pasukan sekutu Amerika, ya, Inggris, mana lagi, Perancis ya, dan lain sebagainya, yang musuhnya pasukan Jerman gitu ya, dan Jepang. Mereka itu membuat suatu daerah militer yang namanya Southeast Asia Command, ya, atau Komando Asia Tenggara. Kesatuan politik inilah yang kemudian sampai saat ini digunakan untuk mendefinisikan Asia Tenggara secara politik. Ya. Nanti keturunannya apa? Keturunannya nanti ada yang namanya Southeast SEATO, ya, Southeast Asia Treaty. Dan kemudian keturunannya lagi ada yang kita kenal sekarang sebagai ASEAN. Itu ya asal usul Asia. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Sudah saking jelasnya ya. Ya silakan. Oke, Pak Indra tadi terkait dengan definisi Asia Tenggara dalam literatur Barat, gitu, Pak. Kalau dari literatur ketimuran sendiri itu seperti apa? Apakah karena identiti yang sama seperti itu, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik. Ya, yang pertama, mengapa kok kita menggunakan literatur Barat? Kita patut tidak bisa memungkiri bahwa pembentukan kesatuan politik di Asia Tenggara di awal tahun 60-an itu kan masih sangat terpengaruh oleh Barat. Ya, itu baru saja kita selesai penjajahan, sehingga terbentuknya ASEAN, terbentuknya SEATO pada waktu itu masih dipengaruhi Barat, sehingga kita menggunakan Asia Tenggara. Nah, kemudian, yang menarik kalau kita melihat sejarahnya, kenapa ada istilah Nanyang atau ada istilah Nanyu yang itu
mendefinisikan Asia Tenggara dari literatur timur itu menjelaskan mengenai sebuah kawasan yang menjadi destinasi dari migran-migran dari sana. Yang kalau lebih luasnya lagi kita bisa melihat itu sebagai jangkauan pengaruh. Nah, Cina itu kan dulu kerajaan, dia pengen expand baik secara politik maupun sumber daya. Kemana? Yuk kita ke Nanyang, laut Cina. Kalau dari literatur Hindu apa kaitannya? Agama, ya, Swarnadwipa. Ya, mereka itu kan tempat orang-orang Hindu belajar dan saling mengirimkan student exchange sama-sama dulu ya, dengan Sriwijaya, dengan ya Majapahit dan lain sebagainya. Itu kaitannya pentingnya Asia Tenggara yang ada di literatur seperti itu. Terima kasih Pak Indra. Nah, sekarang kalau sudah ada pertanyaan satu, kita masuk ke tugas yang akan saya berikan. Saya akan memberikan kalian tugas untuk membuat esai. Tugaskan kalian membuat esai singkat 1000 kata saja. Wah, saja Pak. Isinya tentang apa? Isinya adalah tentang relevansi ya, istilah Asia Tenggara di era modern. Apakah istilah Asia Tenggara ini akan bertahan sampai kapanpun? Asia Tenggara akan sesuai dengan negara-negara yang tergabung di ASEAN, atau mungkin nanti di kemudian hari ada negara-negara lain yang bisa didefinisikan sebagai Asia Tenggara. Apalagi misal ada negara Asia Tenggara yang kemudian terpecah, ya. Terus gimana? Apakah kemudian otomatis negara tersebut akan menjadi bagian dari Asia Tenggara? Itu pertanyaan, ya. Jelas? Baik. Saya kira cukup untuk minggu ini. Kita ketemu minggu depan dan kita akan membahas isi yang teman-teman sudah tulis. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.